Ya, selamat pagi anak-anakku. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tugas-tugas yang lalu. Tugas yang pertama yaitu kemarin untuk menyederhanakan pada bentuk pangkat. Pada soal yang pertama, 3 pangkat 4 P pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4 P pangkat 6. Gimana cara mengerjakannya? Ya. Untuk cara mengerjakannya, yang sama ketika ada bilangan pokoknya sama dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi kalau kita coba untuk kerjakan ya, sedikit ya. Ini jadinya 3 pangkat 4 min 4. Jadi ketika dibagi itu berarti dikurangi dikali P pangkat 5 min 6, maka hasilnya 4 kurangi 4 0, 5 kurangi 6 min 1 ya. Ini kalau kita lanjutkan lagi, semua yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Dan ketika pangkat negatif, maka kita pindah posisinya, kita pindah luas, atau P jadi P pangkat 1 atau 1 per P. Ini saya teruskan ke samping karena kalau ke bawah nanti nggak cukup, akan mengganggu ini ya. Untuk yang berikutnya, 2 pangkat M 2 M pangkat 2 N pangkat 5 dipangkatkan lagi, ada pangkatnya. Maka untuk mengerjakannya seperti ini, kita kerjakan dulu yang pangkat dipangkatkan dulu. Berarti kalau kita hitung, jadi 2 pangkat, di luarnya ada pangkat, maka pangkatnya kita kalikan. Kenapa ini jadi pangkat 2? Karena di sini dia pangkat 1. Kalau nggak ada berarti pangkat 1. Lanjut, jadi M pangkat 2 kali 2 N pangkat 5 kali 2 dikali min M pangkat 3, di luar ada pangkat 3, berarti min M pangkat 3. Oh iya, gini. Ini agak hati-hati, di sini ada min. Nah, minnya ini karena di sini dia pangkat genap, min itu kan ibaratnya seperti min 1 ya. Kalau kita buatkan angka, jadi min 1 pangkat 2, M-nya pangkat 2, N-nya pangkat 2. Ini jadinya berapa? Ini berarti saya lanjutkan di sini ya. 2 pangkat 2 4, 2 kali 2 4, 5 kali 2 10 dikali min 1 pangkat 2. Kalau pangkat genap, min hilang ya, berarti tinggal M. 3 kali 2 6. Kalau udah bentuk seperti ini, prinsipnya sama dengan yang atas. Kalau dibagi itu pangkatnya kita kurangi, kalau dikali pangkatnya kita tambah. Jadi 4 M pangkat 4 tambah 6, sini 4 sini 6 ya. Nah, di sini 4, di sini 6 ya. Terus untuk N-nya pangkat 10 ditambah 2. Ya, di sininya 10, yang ini ya yang 2. Jadi kita lanjutkan, jadinya 4 M pangkat 10, N-nya pangkat 12 ya.
Itu untuk soal nomor 2. Untuk soal yang nomor 3, karena ini ruangnya sedikit kurang, untuk soal nomor 3 saya kerjakan di sini ya. X pangkat min 1/2 Y pangkat setengah per X, ini juga pangkat setengah. Nah, untuk yang di bawah itu sama dengan X pangkat min 1. Jadi kalau kita rubah jadi seperti ini, X pangkat min 1/2, seperti yang prinsip atasnya tadi. Kalau dikurung ada pangkat, pangkatnya kita kalikan. Jadi Y nya pangkat setengah, X nya pangkat min 1 kali setengah. Min 1-nya dari mana? Min 1 ini dari mana? Nih. Ya. Ketika bentuknya per di bawah, kita pindah ke sampingnya, dia jadi pangkatnya negatif. Kita lanjutkan. Jadi ini jadi X pangkat min setengah dikali X pangkat min setengah, Y nya pangkat setengah kali min, berarti min setengah ditambah min setengah, atau nanti bisa kita rubah jadi utang setengah ya. Jadi utang 1, Y nya pangkat setengah, atau jadi Y pangkat setengah per X. Kenapa kok bisa jadi per X? Jadi kalau kita punya 1 per X, itu nilainya sama dengan X pangkat min 1. Atau misalkan kita contoh yang lain, misalkan saya punya 1 per X pangkat 2, jadinya X pangkat min 2. Ini untuk pembagian bentuk per ya. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Ini untuk yang nomor 4 tadi. Nomor 3. Maaf. Yang nomor 4 untuk yang nomor 4 saya kerjakan di sini ya. Bagian atas dan bawah kita pisahkan dulu masing-masing. A pangkat min 1 plus B pangkat min 1, seperti yang tadi prinsipnya di sini. Nah, ketika ada pangkat min berarti jadinya 1 per. Jadi untuk yang nomor 4 ini, karena A pangkat min 1 berarti yang atas jadi 1 per A ditambah 1 per B dibagi 1 per A kuadrat ditambah 1 per B kuadrat. Samakan penyebut atas dan bawahnya ya. Cara gampang menyamakan penyebut adalah kali silang. Berarti yang ini jadi B plus A. 1 kali B jadinya B, A kali 1 jadinya A, per AB. Yang bawah kali silang sama B kuadrat
plus A kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya gimana? Nah, kalau ada per panjang bisa kita jadikan perkalian. Jadi yang atas ini saya nanti akan tuliskan dengan pedal warna hijau ya, bolpen warna hijau. Jadi ini B plus A nya B. Yang bawah ini saya akan tuliskan dengan yang warna pink. Jadi kita balik, A kuadrat B kuadrat per ini B kuadrat plus A kuadrat. Yang bisa kita hilangkan atau bisa kita coret yang mana? Pak, ini bentuknya sama, B plus A B plus A, tapi ini tidak bisa kita coret ya, karena ada penjumlahannya. Yang bisa kita lakukan penyederhanaan yaitu A kali B, A kali B. Ini ada pangkatnya 2, ini ada pangkatnya 1. Nah, tadi seperti tadi. Berarti yang ini saya tulis dulu tetap. Jadi saya pasangkan ini dengan ini dulu. B kuadrat plus atas pangkat 2, bawah pangkat, kalau nggak ada tulisannya seperti ini berarti pangkat 1, berarti A pangkat 2 min 1, B nya sama pangkat 2 min 1. Atau nanti bisa menjadi seperti ini, 2 kurangi 1 yaitu 1, nggak usah kita tulis pangkatnya, 2 kurangi 1 sama 1. Mau kita kalikan ke dalam boleh, mau biarkan seperti ini aja juga tidak apa-apa. Jadi kalau mau jadi seperti ini ya udah, kalau mau dikalikan ke dalam berarti hasilnya seperti apa? Kalau dikalikan ke dalam nanti jadi hasilnya AB kalikan B, jadinya AB kuadrat. AB dikalikan A, jadinya A kuadrat B. Yang bawahnya gimana bawahnya? Bawahnya B kuadrat plus A kuadrat. Ya, ini jawaban untuk soal yang nomor 4 ya. Untuk yang nomor 5, soal yang nomor 5 hampir mirip dengan yang posisi atas tadi sebelumnya. Kalau ada pangkat di luar kita kalikan dulu. Jadi untuk yang nomor 5 P langsung aja ya, 2 kali 3. Ini 2 dikali 3 jadi P pangkat 6. Q nya pangkat 3 kali 3 jadi 9. R nya pangkat berapa ini? Kalau tidak ada tulisannya berarti ya pangkat 1. Pangkat 1 dikalikan 3 jadi pangkat per. Bawahnya gimana? Apakah dikalikan? Iya, karena ini kurungnya sampai bawah berarti juga dikalikan dengan 3 semua. Bawahnya jadi P pangkat 15, Q pangkat 3, R pangkat 6. Kita hitung seperti tadi, atas kurangi bawah. Yang dibagi apa ngurangi 6 dikurangi 15. Berarti min 9. Q nya 9 kurangi 3 6. R nya 3 kurangi 6 min 3. Yang negatif kita pindah ruas, P sama R, berarti yang atasnya Q, yang bawahnya P pangkat 9, R pangkat 3. Nah ini untuk tugas yang
sama. Jadi untuk tugas yang pertama mulai dari ini untuk yang nomor 1, ini untuk yang nomor 2 nya, nomor 3 nya ini untuk jawaban nomor 4, sedangkan yang ini untuk yang nomor 5. Itu ya. Sekarang berlanjut ke tugas kedua. Untuk tugas yang kedua itu menyederhanakan atau menghitung bentuk akar. Gimana cara menghitungnya? Cukup mudah, kita menghitung seperti menghitung bilangan biasa. Kita ibaratkan saja akar ini seperti mata uang. Ini misalkan rupiah, oh berarti 12 rupiah dikurangi 7 rupiah ditambah 3 rupiah. Jadinya berapa? 12 kurangi 7 ditambah 3. 12 kurangi 7, 5 ditambah 3 jadi 8, tambahin akar 6. Atau kalau misalnya mau kita tuliskan berarti, atau ini ya, 12 kurangi 7 tambah 3 akar 6. Jadi ini sama, 6 tambah berapa ini? Kalau tidak ada angka di depan akar berarti 1 dikurangi 20. Karena akar 5 semua berarti kita kasih akar 5. 6 tambah 1 kurangi 20. 6 tambah 1 7 kurangi 20 berarti min 13. Nah ini kalau nggak sama semua gimana? Kalau tidak sama semua seperti mata uang yang berbeda. Nah jadi tidak bisa kita jumlahkan. Tapi misal kita bisa konversikan jadi mata uang yang sama, boleh kita jumlahkan kalau bisa kita konversi ya. Contoh konversinya seperti apa? 12 itu bisa kita buat jadi 4 kali 3. Nah, jadi akar 12 jadi 4 kali 3 ditambah 27-nya itu 9 kali 3. Sedangkan untuk yang 75 kurang jelas ya. 75-nya adalah kita bisa 25 kali 3. Hasilnya seperti apa? Nah, baru kita hitung. Akar 4 berapa? Akar 4 itu 2. Karena di sini ke belakangnya 3 semua, bisa kita jumlahkan. Akar 4 itu 2. Akar 9 3. Akar 25 5. Ini karena sama akar 3 semua, kita tuliskan akar 3. Jadi berapa? 2 tambah 3 tambah 5 akar 3, atau 10 akar 3. Ups ya. Seperti itu ya. Untuk yang nomor 2A, akar 50 dikali akar 20 seperti tadi. Kalau bisa kita sederhanakan, misalkan tidak bisa ya kita biarkan. Akar 50 itu kira-kira kalau kita bikin akar itu berapa ya? Bisa kita bikin 25 kali 2. Sedangkan akar 20 itu 4 kali 5 ya. Nah, sama seperti tadi. Akar 25 berapa? Akar 25 itu 5. Akar 4 2. Kenapa langsung saya kalikan? Kalau perkalian kita bisa langsung mengalikan semuanya. Nah, akarnya gimana? Akarnya juga kita kalikan. Kalau penjumlahan kita nulisnya hanya 1 kali,
ya. Maaf saya agak coret-coretan. Tapi untuk perkalian kita harus mengalikannya. Ini 2, ini 5. Atau 10 akar 10 ya. Ya, untuk yang B saya coba akan menggunakan kertas karena ini sudah nggak cukup ya ruangannya. Untuk yang 2B, soal nomor 2B saya berikan di sini. Untuk yang soal 2B itu ada perkalian ini ya, soalnya yang ini. Jadi ada perkalian dan penjumlahan, dan yang dikurung ada yang penjumlahan. Maka gimana? Kita hitung yang dikurung dahulu, selalu dahulukan yang dikurung. 2 akar 40 ditambah akar 12. 2 akar 3 nya saya tulis dulu. 2 akar 40 kalau kita sederhanakan itu 4 kali 10 ya. Akar 12 itu 4 kali 2 akar 3 nya masih saya tulis tetap. Akar 4 itu 2, berarti 2 kali 2 akar 10. Akar 4 itu juga 2 akar 3. Kalau udah baru kita hitung. 2 kali 2 4. Nah, baru kita kalikan. Ini. Nah, kita kalikan. 2, mengalikannya gimana? Mengalikannya angka dengan angka, akar dengan akar. Jadi di sini ada 2 kali 4 8 akar 3 kali akar 10 akar 30. 2 kali 2 4 akar 3 kali akar 3 3. Jadi akar kali akar sama, berarti hilang. Hasilnya gimana? Berarti 8 akar 30 plus 4 kali 3 12. Ini untuk yang nomor 2B. Lanjut ke yang 2C. Ketika bentuk seperti ini, bentuknya sama, yang satunya plus, yang satunya min. Nah, kita punya rumus A plus B kali A min B. Itu nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat. Ini boleh bolak-balik A min B dulu, boleh ya. Karena ini akar 2 plus akar 5, akar 2 min akar 5, jadinya gimana? Jadinya akar 2 kalau dikuadratkan jadinya 2. Akar 5 kalau dikuadratkan jadinya 5. 2 kurangi 5 3. Nah, cukup mudah ya. Sekarang coba yang 2D. 4 akar 7 dikurangi 2 akar 3 kuadrat. Gimana cara penyelesaiannya? Kalau ada kuadrat seperti ini bisa kita kuadratkan dahulu. 4 kuadrat itu 16, akar 7 ya. Jadi akarnya hilang. 2 kuadrat 4, akar 3 dikuadratkan 3. 16 kali 7. 16 kali 7 berapa ya? 6 kali 7 40. 2 sisa 4. 7 kali 1 tambah 7 kali 1 7 tambah sisa 4 nya tadi dikurangi hasilnya
Ini yang nomor 2D ya. Sekarang untuk yang soal ketiga. Soal ketiga yaitu merasionalkan. Teknik merasionalkan ketika bentuknya sederhana ya. Kita merasionalkan melihat yang bagian bawah. Yang bagian bawah ketika bentuknya cuma satu, nggak ada penjumlahan seperti yang contoh soal B dan C. Kalau cuma satu seperti ini, tinggal kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi misalkan di bawah akar 3, kita kali akar 3 semua. Sesuai yang di bawah angkanya berapa. Jadinya 2 akar 15 per 35 kali 3 yang dikalikan akar dengan akar dengan akar. Akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Nah, ini untuk yang nomor 3A. Untuk yang 3B, karena bentuknya agak sedikit berbeda, yaitu bagian bawahnya ada penjumlahannya. Akan saya gunakan kertas saja karena butuh sedikit panjang. Jadi untuk yang A cukup simpel ya, 3A. 3B nya jadi ketika agak kurang jelas. Kurang jelas ya. Akar 8 dikurangi akar dibagi akar 8 plus akar. Nah, pengalinya kalau tadi kita melihat yang bawah, untuk yang bentuk adat penjumlahannya, pengalinya kita tetap lihat yang bawah. Kita buat sama persis, tapi beda tanda. Kalau di sini tandanya plus, berarti pengalinya tandanya min, atas bawah harus sama dengan ini. Jadi tidak terpengaruh dengan yang atas. Kita lihatnya yang bawah ini. Nah, tinggal dikalikan ya. Kalikan satu persatu. Ini seperti sifat yang digunakan tadi nomor 2C. Nanti yang bawah jadinya 8 min 5. Ini kita kalikan satu persatu, nanti jadinya 8 akar 8 kali akar 8. Akar 8 kali min akar 5 akar 40. Min akar 5 kali akar 8 min akar 40. Min kali min jadinya plus akar 5 kali akar 5 5. Kalau dihitung 8 tambah 5 13 min 2 akar 40 per 3. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, akar 40 itu kan sebenarnya masih bisa disederhanakan. Dari awal memang akar 8 bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan di sini. Akar 40 sebelumnya kita sudah pernah menghitung tadi yang di nomor 2. Ini ya. Tadi akar 40 itu jadi 2 akar 10 ya. Karena di sini ada akar 10 sama dengan yang tadi. Berarti bisa kita jadi 4 akar per 3. Nah, ini hasil yang untuk yang nomor 3B. 3C nya gimana 3C? Untuk soal yang 3C, 3C prinsipnya hampir sama dengan 3B, tapi ini ada yang bisa kita sederhanakan, nanti bisa kita sederhanakan dahulu. Ini ada perkalian dengan akar 3 ya. Akar 12 itu 4 kali
3, 27 tadi 9 kali 3 dikali akar 3 per 1 min 2. Akar 3 kita kalikan. Ini akar 4 itu tadi 2, akar 3 kali akar 3. Akar 9 itu 3, akar 3 kali akar 3. Jadi gini belum menyederhanakan atau merasionalkan, kita baru menghitung atau menyederhanakan bentuknya yang awal. 2 kali 3 ya, jadi soal awal itu ini jadinya sederhananya nih, baru kita rasionalkan. Caranya saya pindahkan ke bawah sini. Kalikan sekawannya. Kalau di sini min berarti pengalinya plus, harus berlawanan. Jadinya gimana? Kita kalikan min 3 kali 1 min 3, min 3 kali akar 2 min 3 akar 2. Ini min plus, jadi 1 kuadrat 1 akar 2 kuadrat. Nah, baru kita hitung min 3 akar 1 kurangi 2 min 1. Terakhir dibagi min 1 semua, jadinya 3 plus 3 akar. Ini untuk yang nomor 3C. Jadi untuk tugas jawaban dari 3C dari ini sampai sini ya. Cek ya. Untuk tugas yang ketiga kemarin adalah merubah dari bentuk pangkat ke logaritma atau sebaliknya. Jadi sebelum saya rubah atau kita rubah ini, ada sedikit trik. Saya akan menggunakannya yang ini. 10 pangkat 2 sama dengan 100 ya. Ini yang paling sering, yang paling mudah untuk diingat. Kalau 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. Itu kalau kita rubah jadi log, jadinya gimana? Jadi 10 log 100 sama dengan 2. Jadi bilangan yang di sini jadi di atas. Hasil dari perpangkatannya setelah log, pangkatnya itu jadi hasilnya. Nah, berarti kalau kita terapkan di sini, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 3 log 27 sama dengan 3. Hati-hati di sini karena sama-sama ada angka 3, makanya tadi saya tidak menggunakan ini untuk contoh. Nah, karena kalau ini gimana? Nah, ini jadi hasilnya untuk yang nomor 2. 3 penulisannya hati-hati. 3 atau bilangan pokoknya itu menulisnya agak ke atas ya. 3 log 1 per 9 sama dengan min 2. Nah, kalau ini gimana? Ingat tadi, ini adalah pangkat dari yang di sini, berarti 3 pangkat 4 sama dengan, nah kalau ini berarti 4 pangkat min 2 sama dengan 1 per 16. Ini untuk tugas yang ketiga. Ya, untuk tugas yang keempat
ini adalah menyederhanakan atau menghitung sifat bentuk pangkat bentuk logaritma yang pertama, yaitu dari penjumlahan dan atau pengurangan ke bentuk perkalian. Sifat yang pertama dari logaritma, sifat pertama dan keduanya ya. Jadi kalau ciri khasnya adalah bilangan pokok atau bilangannya di atasnya ini sama, maka kita menghitungnya seperti apa? Kita bisa menghitungnya seperti ini. Saya tuliskan di sini aja. Jadi untuk yang nomor 1, ketika bilangan atasnya sama 3 log. Nah, kalau ditambah, maka nanti hasilnya kita kali. Berarti 54 kita kali 2 dikurangi 4 berarti kita bagi 4 kurangi 9 berarti kita taruh di bawah 9. Hasilnya berapa ini? Nah, baru kita hitung 3 log yang bisa kita coret atau kita sederhanakan. Nah, ya gini ya. 54 bagi 2 27 bagi 9 ya. 27 bagi 9 hasilnya berarti 3 log 3 log 3 berapa? Menurut sifatnya ketika logaritma di sini bilangan pokok dan bilangan nilai lognya sama, nilainya adalah 1. Itu untuk yang soal pertama. Untuk soal yang kedua, menghitungnya ini gimana? Karena bentuknya seperti ini, yang bisa kita coret kita sederhanakan. Nah, jadi jangan boleh nggak Pak dirubah jadi bentuk yang seperti atasnya. Ini kan perkalian, kalau perkalian jadi plus boleh, tapi tidak selesai. Nah, karena kita diminta untuk menghitung, maka kita sederhanakan saja. Nanti istilahnya kita coret 15 dengan 5 ini 1 3 9 bagi 3 atau 3 log 3 atau nilainya 1. Jadi ini untuk yang tugas ke-4, hasilnya jadi seperti ini ya. Untuk latihan yang kelima hampir mirip dengan yang keempat ya. Kita perhatikan dulu bagian atasnya sini. Ini 6, 6, 6. Oh, berarti sama. Berarti kita menggunakan sifat yang kemarin. Yaitu kalau kurang berarti kita bagi. Saya tuliskan di sini ya. Berarti ini 6 log 8 dikurangi. Berarti kita bagi taruh bawah. 2 plus 9. Berarti kita kali. Yang bisa kita coret-coret, yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. 4 6 4 kali 9 36 ini berapa? 36 itu bisa kita rubah jadi 6 pangkat 2. Pangkatnya bila di depan jadi 2 kali 6 log 6. 6 log 6 berapa? Kalau kembar tadi ingat nilainya adalah 1. 2 kali 1. Nah, ini untuk yang nomor 1. Yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 kita coba pakai kertas yang lain biar nggak ganggu ya.
langsung sama dengan di sini. Untuk yang nomor 2 prinsipnya sama, 2 2 2 berarti 2 log itu 50 tambah 4 berarti 50 kali 4 dikurangi 10 berarti dibagi 10. Berapa ini? Ini 5 ya. Jadi 2 log 5 kali 4 bisa disederhanakan lagi nggak Pak? 5 2 log 20 nya udah, ini selesai sampai sini aja. Nanti yang nomor 2 ya. Sekarang untuk yang nomor 3. Ini bukan salah ketik ya Pak, ini kok di bawah bukan di atas seperti ini ya. Ini kalau ada seperti ini gimana? Kalau ada seperti ini kita pindahkan ke sini, jadikan pangkat. Nanti kalau bingung kok bisa seperti itu, kita lihat dari sifat-sifat yang sudah dicatatkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita rubah jadi log pangkatnya, jadi di sini tadi 2 pindah ke atas jadi sini plus log 2 min log 18 biar tidak terganggu ya. Ini atasnya mana? Nggak ada. Kalau tidak ada untuk logaritma berarti dia di sini nilainya adalah 10. Nah, berarti ini 10 10 10 karena sama semua. Kita gunakan sifat yang tadi. Jadi log 3 pangkat 2 atau 9. Nah, ini ditambah berarti kita kali 2 dibagi 18. 9 kali 2 dibagi 18 log 1. Nah, kita yang hapuskan di sini dulu. Nah, jadi kalau nggak ada seperti ini, dia nilai 10. Ini 10 log 1. Berapa nih 10 log 1? Semua yang nilainya log 1, berapapun angkanya di sini, kalau log 1 itu nilai dari logaritma adalah 6. Untuk soal nomor 3 ya. Untuk soal yang nomor 4. Kalau perkalian seperti ini gimana? Nah, perkalian seperti ini sebisa mungkin kita cari yang sama dahulu. Kalau ada yang sama, kita cari yang sama. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan contohnya gimana? Yang bisa kita buat jadi bentuk perpangkatan. Contohnya di sini adalah 16 dan 9. Jadi kalau kita rubah jadi 2 log 15 kali 3 log 16 itu 2 pangkat 15 log 9 itu 3 pangkat. Semua pangkat yang ada di atas ini kita pindah ke depan semuanya. Ada 4 dan 2. Jadi 4 kali 2. Nah, baru kita sekarang akan menyusun ini. Log-lognya tanpa pangkat yang tadi ya, karena pangkatnya sudah kita pindahkan ke depan. Nyusunnya gimana? Kalau bisa angka yang sama itu bersebelahan. Kita susunnya seperti itu. Ada 15, ini 15 ya, berarti 2 log 15 kali berarti ini 15 log 3, berarti ini dulu saya tulis, baru ini. Nah, baru yang ketiga kan ini 3-nya yaitu 3 log 2.
berdasarkan sifatnya. Kalau perkalian 9 jejeri ini nanti bisa kita sederhanakan. Ini juga sisanya berarti depan dan belakangnya ini. 4 kali 2 8, 2 log belakangnya 2, atau jadinya 8 kali 1. Ini nomor 4. Untuk nomor 5 karena di sini agak sedikit longgar karena terakhir ini ya. Nah, kita gunakan yang di sini aja. Gimana cara menyelesaikannya? Kita coba selesaikan dulu yang bagian atas. Yang banyak ini ya. Pakai sifat yang nomor 1, 2 ataupun 3 tadi. Atasnya sama semua. Nah, kalau tambah kita kali, kalau kurang kita bagi. Maka menjadi seperti ini. 3 log 2 kali 25 dibagi 5 karena kurang ya. Bawahnya 100 tetap. Nah, 2 kali 25 50 dibagi 5. Tiga log 10 bagi 3 log 10 nilainya 1. Ini pembahasan soal-soal yang sudah pernah kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang pembelajaran matematika. Oke, sekian. Selamat pagi.